Mungkin bisa dari Salma, silahkan on mic untuk kenalan. Ya, Assalamualaikum. Kedengeran kan ya suaraku? Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalin, namaku Salma Fatina Zahwa, biasa dipanggil Salma. Aku dari program studi teknik biomedis angkatan 2020. Selamat kenal semuanya. Ya, salam kenal Salwa. Selanjutnya bisa Alfian mungkin, silahkan. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Alfian Muhammad. Saya dari Teknik Mesin UGM angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Alfian. Selanjutnya bisa Gayatri, silahkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Yonga dari Teknik Elektro UGM angkatan 2020. Salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya bisa Azza, silahkan. Oke, sebelum perkenalkan, namaku Azza Lutfia, teman-teman bisa panggil aku Azza. Aku dari program studi Teknik Industri UGM. Thank you. Salam kenal. Ya, selanjutnya bisa Hafiza, silahkan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Hafiz Zaulin Ahmad, biasa dipanggil Hafi dari Teknologi Informasi 2020. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Yang terakhir, Kak Fatima, silahkan kenalan. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatima Nurul Fazila, biasa dipanggil Fatimah dari program studi Teknik Elektro. Terima kasih. Salam kenal. Yuk bisa dimulai aja presentasinya. Oke, langsung nih, Maura. Ya, silahkan. Oke, thank you. Jelas ya suaraku ya? Udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Azza dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Saat ini aku sedang duduk di bangku kuliah, nih mau semester 4 nih, besok hari Senin udah masuk kuliah lagi. Oke, langsung aja, next Alfian. Oke, langsung ke poin yang pertama, yaitu tentang objek pembelajaran di teknik industri. Next. Oke, nah di sini ada 5 poin utama yang menjadi objek di teknik industri UGM nih teman-teman. Jadi yang pertama ada material, equipment, energy, information, dengan suatu sistem yang terintegrasi dengan people. Nah, jadi objek utamanya itu adalah suatu sistem terintegrasi antara manusia dengan teknologi nih teman-teman. Jadi itu poin utama yang membedakan apa bedanya teknik industri dengan jurusan teknik lainnya. Di sini kalau di engineer lainnya itu biasanya kan fokusnya di materi teknologinya gitu teman-teman. Tapi kalau di industri itu sendiri, kita berusaha untuk mempelajari hubungan atau interaksi antara people dengan keempat elemen dari teknologi ini. Next, Alfian. Nah, secara ringkasnya untuk pengertian dari teknik industri itu sendiri sudah dirangkum oleh IISI. Jadi di teknik industri itu concern-nya adalah merancang, mengimprove atau meningkatkan dan melakukan penginstalan terhadap suatu sistem terintegrasi antara people, materials, information, equipment, dan energy. Nah, jadi basicnya itu apa? Ini juga sudah dijelaskan oleh IISI, di mana seorang teknik industri itu harus bisa punya knowledge and skills. Jadi basicnya itulah pengetahuan dan kemampuan di bidang matematik, physical, dan social science lainnya gitu, teman-teman. Nah, gunanya untuk apa? Nah, pengetahuan dan skills yang tadi kita sudah pelajari itu digunakan untuk to specify, to predict, and evaluate. Jadi tugas seorang sarjana teknik industri itu adalah untuk menentukan, memprediksi, dan melakukan evaluasi terhadap hasil dari suatu sistem yang telah kita rancang. Next, konsentrasi. Next. Nah, di teknik industri itu ada 4 poin utama yang menjadi konsentrasi kami. Yang pertama ada proses dan sistem manufaktur. Ini jelas sekali karena industri itu memang punya hubungan yang sangat dekat dengan manufacture. Kemudian ada teknik produksi. Kemudian ada riset operasi. Ini juga menjadi fokus utama kami karena
engineers itu kan based on the data gitu ya. Jadi kita perlu melakukan suatu riset yang cukup banyak gitu untuk mengolah dan menganalisis data itu sendiri gitu. Di riset operasi kita juga ada mata kuliah pilihan itu data mining, ada AI, terus ada operation research-nya itu. Kemudian yang terakhir ada ergonomika. Nah, kalau teman-teman pernah dengar Human Factors Engineering atau HF itu sendiri itu adalah yang dimaksud ergonomika. Ergonomika itu adalah ilmu yang mempelajari antara interaksi manusia dengan pekerjaannya atau tugasnya. Jadi di sini kami mempelajari tentang gimana sih human itu bisa sesuai gitu dengan lingkungannya, dengan pekerjaannya seperti apa gitu. Di sini kita mempelajari bagaimana lingkungan yang baik terhadap seorang pekerja, dan selain itu kita juga berusaha untuk merancang atau mendesain lingkungan yang tepat untuk seorang pekerja dengan usabilitas yang baik gitu. Next. Prospek kerja. Oke. Untuk prospek kerja sendiri, teknik industri itu cenderung fleksibel atau cakupannya cukup luas gitu. Di sini aku ambil 5 bidang. Ini aku ambil datanya berdasarkan alumni dari TI UGM itu sendiri. Jadi kebanyakan dari mereka itu bekerja di bidang jasa. Jadi ada energi, perminyakan, manufaktur, telekomunikasi, dan jasa. Nah, di yang terakhir ini adalah mayoritasnya di situ gitu. Data yang aku ambil dari beberapa tahun yang lalu. Untuk profesinya sendiri itu cukup banyak juga. Jadi ada product manager, ada human resource, ada data analis, ada data scientist, dan macam-macam lainnya. Tapi untuk bidangnya kebanyakan di 5 bidang ini. Next. Oke, yang terakhir untuk kesan dan pesan dari aku, untuk belajar di teknik industri ini menyenangkan karena environment-nya juga mendukung teman-teman untuk belajar lebih banyak terkait dengan teknik industri itu sendiri. Dan kalau di TI itu tahun pertama masih belajar basic banget. Jadi misalnya ada fisika, ada kimia, ada biologi, matematika juga masih cakupannya cukup luas. Kemudian praktikum itu dimulai di semester 3, teman-teman. Jadi dan bertahap. Jadi semester 3 itu ada 1 praktikum, semester 4 ada 2, kemudian semester 5 ada 3 gitu, teman-teman. Nah, asalkan teman-teman belajar di bidang yang teman-teman emang minati. Nah, dan kalau teman-teman ingin belajar nih terkait dengan sistem sosioteknika di industri itu sendiri, bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk jadikan pilihan jurusan. Itu sih dari aku. Jadi intinya itu kalau teknik industri ada 2 kata kunci, yaitu efektif dan efisien. Kalau engineers itu kan make things, tapi kalau industrial engineers itu make things better. Jadi gitu, teman-teman. Next. Oke, feel free to connect with me di LinkedIn ataupun di Instagram @azalutfia. Itu sekian pemaparan dari aku, garis besarnya untuk jurusan teknik industri di UGM. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Mungkin bisa next ya untuk jurusan selanjutnya. Silahkan Alfian. Oke, selamat siang semuanya. Saya Alfian, saya dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Langsung aja ke materi. Oke, jadi sebenarnya mesin sama industri itu satu departemen di Teknik UGM. Mengapa satu departemen? Soalnya antara kedua jurusan ini saling itu banyak yang beririsan. Cuma bedanya kalau di mesin kita lebih banyak belajar fisika daripada manusia. Jadi kita nanti bakal bahas banyak tentang mesin, tentang energi dan itu. Tapi sama-sama luas sih, meskipun nggak seluas industri yang ada manusianya. Di mesin kita belajar 3 hal utama, ada fisika, matematika, sama sains material. Konsentrasi di mesin UGM ini dapat diambil di semester 7. Ada 4 konsentrasi, ada konservasi energi, ada mekanika terapan, ada material, dan ada manufaktur. Konservasi energi cocok untuk teman-teman yang suka sama energi kayak geothermal, sama perminyakan, oil and gas, terus minyak, gitu banyak macam-macam. Ini cocok untuk kalian. Jadi kalau kalian, dan ini sebenarnya istimewa di mesin ya, misalnya kalian masuk perminyakan itu nggak mesti masuk teknik perminyakan atau geodesi atau geologi,
Masuk mesin pun juga sebenarnya udah lumayan cocok gitu loh, karena kita bakal banyak bahas banyak tentang mesin dan fisika dari itulah. Di mekanika terapan ini cocok banget bagi teman-teman yang suka sama kayak pesawat, kapal, kereta api, macam-macam. Nah, ini istimewanya di mesin ya, kayak bikin mobil, ini ya. Ini mekanika terapan tuh membahas tentang apa aja sih benda-benda sehari-hari yang dapat diambil dari konsep-konsep fisika dan matematika. Yang ketiga ada material. Nah, di material ini kita bakal banyak bahas tentang benda-benda, zat-zat penyusun benda. Umumnya itu ada 4, ada komposit, ada plas, ada polimer, ada hal-hal semacam itulah. Dan ini juga istimewa di mesin, kayak ini jarang dapat kalian pelajari di teknik lainnya. Yang terakhir ada manufaktur. Nah, ini alasannya mengapa mesin sama industri itu beririsan. Tapi bedanya kalau di mesin, kita manufakturnya lebih ke sistemnya ya. Jadi kita hampir nggak bahas sama sekali soal manusianya. Prospek kerja, umumnya ada 4 sih teman-teman. Ada akademisi, minyak dan gas, ada pertambangan, dan ada manufaktur. Akademisi ini belum mesti kayak jadi dosen atau itu ya. Ini bisa juga kayak kalian jadi peneliti, tapi kerjanya di kayak perusahaan besar gitu, kayak kalian jadi akademisi di Unilever, kalian jadi akademisi di Antam itu. Dan ini lumayan pekerjaan yang sangat menjanjikan ya, gajinya lumayan dan macam-macam. Minyak dan gas ini sebenarnya juga kalian bisa dapat kerja nih kalau kerja di teknik-teknik lain, tapi ya tetap aja kita dapat ilmu dari mesin. Pertambangan ini juga ada yang masuk sini. Kemudian juga ada manufaktur. Kesan dan pesan. Jadi umumnya mesin itu sangat identik dengan mesin, terus oli, terus macam-macam. Terus ada juga yang bilang kalau mesin itu cowoknya banyak banget dan ceweknya dikit banget. Padahal ini nggak terlalu benar ya teman-teman. Mesin itu sebenarnya luas dan nggak male oriented ya. Jadi ya meskipun kalian cewek, kalau kalian suka sama fisika, matematika, kalian bakal cocok di sini. Kemudian satu hal yang bikin aku sangat senang di mesin adalah di sini gampang dapat IPK tinggi. Ini yang aku kagetin, IPK aku sekarang di luar ekspektasi banget. Dan ini salah satu alasan mengapa kalian harus masuk teknik mesin. Soalnya dengan adanya kesempatan kalian dapat IPK yang bagus, kalian ini bisa ngambil banyak kegiatan di luar kuliah, dari UKM, dari mulai ikut tim. Makanya kalau kalian lihat tim-tim di UGM kayak Bima Sakti, Arjuna, Semal, itu pasti banyak yang dari mesin UGM. Soalnya udah ilmunya dipelajarin dan emang anak mesin banyak yang waktunya slow-slow gitu loh. Dan praktikumnya juga nggak banyak-banyak banget. Nah ini misalnya aku udah lewatin semester 1. Nah ini aku belas sama sekali gak ada kayak laporan penelitian, gak ada laporan praktikum, dan itu bikin kalian kayak hampir gabut gitu loh. Makanya kalau kalian pengen banyak aktif dari kegiatan mahasiswa, bagus banget kalau kalian mau masuk teknik mesin. Gitu aja teman-teman, makasih. Terima kasih ya Kak Alfian atas pemaparannya. Kita bisa lanjut ke prodi selanjutnya. Persilahkan. Mulai ya. Perkenalkan aku Fatimah dan di sini aku mau bahas tentang teknik elektronya bagian apa aja, belajarnya apa aja, terus konsentrasinya sama yang lainnya nanti. Lanjut objek pembelajaran dulu ya. Next. Nah di sini tuh kita tuh belajar fisikanya lebih ke listrik sama magnet, jadi lebih terkonsentrasi gitu. Walaupun nanti ada fisika teknik juga. Terus kita tuh matematikanya juga matematika dasar dan itu juga harus kuat banget. Sama sistem mikroprosesor itu nanti juga semester selanjutnya gitu. Lanjut, next. Terus konsentrasinya di teknik elektro nanti akan dibagi menjadi 5. Dan itu ada teknik tenaga listrik, biasanya tuh nanti yang mau lanjut ke PLN gitu. Terus isyarat elektronika biomedika ini lebih ke robotika. Sama instrumen kendali ini industri otomatisasi gitu. Kalau telekomunikasi ini ke telkom gitu. Kalau teknik komputer lebih ke hardware-nya ya, bukan ke software-nya. Next.
Terus fasilitas yang ada di TETI atau di DTT gitu ya. Yang pertama tuh ada jurnal CNTT, itu tuh bisa dimanfaatin sama semua mahasiswa. Terus ada ruang referensi, di sini tuh disediain buat mahasiswa sama staff, tapi karena aku mahasiswa baru jadi belum pernah tahu ya. Terus free wifi juga, dan katanya tuh paling kenceng teknik gitu, sama ruang workshop. Nah ini tuh buat nongkrong-nongkrong gitu mahasiswanya. Next. Selanjutnya aku mau ngelanjutin Fatimah. Nah ini prospek kerja di teknik elektro tuh bisa di industri, pemerintahan, atau sektor lain. Biasanya tuh kerja di PLN, terus industri migas, elektronika, biomedika, sama industri lainnya yang berhubungan dengan IoT dan smart system. Next. Untuk akreditasi, itu sudah ada akreditasi dari internasional sama nasional. Kalau yang internasional itu dari ABET sama IABEE. Terus yang nasional itu dari Bante PT. Next. Kesan pesan selama aku ada kuliah di teknik elektro itu lumayan enjoy, terus enak-enak juga dosennya, teman-temannya juga seru. Terus belum bisa ketemu sih karena daring. Lainnya sih masih enjoy dan lain-lain. Yang dari kami, makasih. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Kita lanjut aja ya ke Prodi Teknologi Informasi. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan lagi, saya Hafi dari Teknologi Informasi 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa insight ya mengenai teknologi informasi, apa aja yang dipelajarin, dan konsentrasinya gimana, prospek kerjanya gimana, dan nanti gimana sih rasanya kuliah di teknologi informasi ini. Oke, jadi teknologi informasi ini awalnya ini merupakan pecahan dari teknik elektro ya. Jadi kegiatan-kegiatan dan juga mata kuliah yang diambil awal-awal tuh berkaitan erat dengan teknik elektro dan teknik biomedis. Jadi kita ada di satu departemen yang sama. Bisa di next. Nah di teknologi informasi ini fundamentalnya kita belajar mengenai IT secara umum. Tapi kalau mau dibagi per matkulnya, aku bisa katakan kalau kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah Fundamental of Math and Science. Di sini kita belajar tentang fisika dan matematika kebanyakan. Fisikanya itu lebih ke elektro dan teknik. Matematikanya juga matematika elektro dan matematika teknik. Sedangkan di engineering topiknya, kita lebih membahas mengenai software, sistem komputer, dan sistem informasi yang nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut nanti. Yang ketiga ya seperti prodi-prodi lainnya, kita juga belajar general education kayak agama, Pancasila, kewarganegaraan, kewirausahaan, dan lain-lain. Bisa di next. Nah untuk konsentrasinya, ini aku ambil dari 2 source ya. Yang pertama adalah dari kurikulum 2016, yaitu yang sekarang masih dipakai, dan nantinya akan kayaknya bakal diproyeksikan untuk ke kurikulum baru, yaitu kurikulum 2021 yang dinamain Career Path. Untuk kurikulum 2016, untuk sekarang konsentrasinya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah rekayasa sistem komputer. Ini tuh membahas lebih ke hardware ya, kayak misalnya kalian suka bikin Arduino gitu, nah itu lebih masuk ke sistem komputer. Untuk yang kedua, yaitu rekayasa perangkat lunak, ini lebih kayak misalnya suka bikin mobile app atau game gitu, itu maksudnya ke sini, perangkat lunak. Tapi kalau untuk sistem informasi, ini lebih menjurus ke ekonomi dan juga bisnis. Nah untuk kurikulum 2021-nya, ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah software engineer. Software engineer ini mirip kayak perangkat lunak. Nah yang beda adalah di sini network and security engineer. Di sini lebih membahas ke cyber security dan juga jaringan. Yang ketiga adalah data engineer. Ini mirip sama sistem informasi, tapi di sini juga kayaknya ada AI-nya gitu. Bisa di next. Untuk prospek kerjanya, sebenarnya di IT itu luas banget ya. Misalnya kalian suka bikin web, kalian bisa ambil web developer. Misalnya kalian suka bikin mobile app, bisa mobile developer. Kalau game developer, atau kalian suka ke berhubungan dengan data, kalian bisa ke data engineer, data analyst, data scientist, atau bahkan AI engineer.
Kalau kalian suka nge-maintenance sebuah aplikasi gitu, kalian bisa ke software engineer, atau quality and assurance engineer. Atau kalau kalian misalnya nggak suka ngoding, kalian bisa ke UI designer atau UX researcher. Dan masih banyak lagi sih. Bisa di next. Nah, untuk kesannya dulu ya. Kalau kesannya yang paling terasa itu kebagian resource dan juga community. Karena di IT itu secara umum besar banget community-nya, jadi resource yang di internet itu juga banyak. Jadi kalian bisa nggak cuma rely on books, tapi juga bisa jadiin internet sebagai resource yang banyak banget, yang berguna banget. Terus yang lainnya yaitu tentang laprak. Kalau laprak, di sini uniknya kalau di teknologi informasi itu dan juga di teknik elektro dan teknik biomedis, selama 1 semester yang udah aku jalanin, itu untuk laprak maksimal 3 halaman doang. Jadi nggak gitu ribet. Challenge-nya adalah bagaimana cara kita bisa memadatkan laprak yang harusnya berisi banyak itu jadi 3 halaman itu. Nah, untuk yang lainnya, misalnya di gedungnya yang oke, itu seperti yang udah dijelaskan di teknik elektro tadi, dan prosedurnya juga tergolong cepat dibanding prodi-prodi lain. Bisa di next. Untuk tadi itu untuk kesannya ya. Kalau untuk pesannya mungkin kalau di teknologi informasi ini kedepankan 2 hal ya. Yang pertama adalah self learning dan juga yang kedua adalah inisiatif. Yang pertama self learning itu karena secara umum yang dipelajari di kuliah itu masih kulitnya doang gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dikulik lagi di internet, apalagi tentang IT gitu. Terus yang kedua inisiatif karena kayaknya untuk mempelajari IT itu nggak gampang, tapi seru gitu. Jadi untuk itu kita perlu mentor dan punya sikap inisiatif untuk bertanya terus sama teman, sama dosen, dan sama kating-kating. Gitu sih. Nah, jadi kalau kalian mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa lewat LinkedIn, Twitter, Instagram, Hafiza UA, atau nanti juga tanya boleh juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas pemaparannya. Sekarang kita lanjut ke Prodi Teknik Biomedis. Silahkan Kak Salma. Oh ya. Nah, kenalin lagi ya, nama aku tadi Salma Fatina Zawa, bisa dipanggil Salma. Di sini aku mau jelasin tentang program studi teknik biomedis. Bisa minta tolong next. Jadi, apa sih teknik biomedis itu? Secara kalau simpelnya itu teknik biomedis ini kita ilmu multidisiplin di mana kita akan mempelajari tentang prinsip keteknikan dan ilmu dasar dan rekayasa lainnya untuk menciptakan solusi bagi problem-problem di bidang medis. Biasanya itu berkaitan dengan desain dan pengembangan alat medis. Gampangnya tuh ya kayak NIM ini gitu ya. Ketika ilmu kedokteran dan ilmu keteknikan itu bergabung menjadi satu, nah itu disebut teknik biomedis. Bisa minta tolong next. Nah, di sini aku mau jelasin dikit sejarah tentang program studi teknik biomedis di Fakultas Teknik GEM ini ya. Jadi, buat yang belum tahu, teknik biomedis ini termasuk program studi yang baru, karena ya emang baru ada 2 angkatan, yaitu angkatan 2019 dan angkatanku angkatan 2020. Tapi sebenarnya teknik biomedis ini nggak baru-baru banget buat UGM, karena emang sebelumnya itu udah ada di DTETI, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, sebagai salah satu konsentrasi dari program studi teknik elektro, yaitu kalau nggak salah tuh di konsentrasi listrik arus rumah. Nah, singkat ceritanya kenapa kok akhirnya program studi ini berdiri, itu karena pada waktu itu pemerintah, ya kementerian gitu, mengirim surat ke PTN-PTN yang ada di Indonesia untuk membuka program studi yang bernama teknik biomedis ini. Salah satu alasannya karena ya demand atau permintaan buat alat kesehatan itu cukup banyak, jadi daripada import gitu kan ya, jadi lebih baik untuk mengusahakan sumber daya manusia yang ada dalam negeri. Cuma pada waktu itu di tahun 2019 itu baru ada satu jalur untuk masuk ke teknik biomedis, yaitu lewat UTUL UGM atau ujian mandirinya UGM. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ke teknik biomedis dan nyari data berapa banyak orang yang keterima lewat jalur SNM dan SPM, ya kalian nggak mau, bukan karena nggak ada yang tertarik, tapi karena emang belum dibuka. Nah gitu. Bisa minta tolong next. Nah di sini aku mau menjelaskan tentang objek pembelajaran yang ada di teknik biomedis. Kita bakal belajar apa aja sih?
Jadi kayak yang aku sebutin tadi, teknik biomedis ini ilmu multidisiplin, di mana kita bakal belajar berbagai macam hal, pokoknya banyak banget hal. Tapi secara garis besar kita bakal mempelajari 5 objek pembelajaran ini. Bisa minta tolong next. Nah, di sini kita bakal mempelajari tentang biologi, terus kita juga tetap mempelajari programming, terus kimia, terus kita juga nggak lupa mempelajari juga, bisa minta tolong next, Yan. Nah, kita juga bakal mempelajari matematika dan fisika. Jadi kesimpulannya di teknik biomedis itu kita bakal ketemu lagi dengan 4 mata pelajaran saintek ini. Tapi sebagai contoh nyata ya, walaupun kita mempelajari 4 mata pelajaran saintek ini, sebenarnya nggak sepusing-pusing itu, karena aku kemarin ngalamin di semester 1, aku ngira fisika tuh bakal pusing banget gitu ya, tapi ternyata fisika itu dikemas sama dosen itu jadi menarik dan nggak bikin pusing gitu loh. Jadi fisika ini ternyata cukup menarik buat dipelajari. Bisa minta tolong next lagian. Nah, kalau aku bisa bilang di teknik biomedis ini sebenarnya nggak punya konsentrasi khusus ya, karena ya secara resmi itu nggak ada konsentrasinya. Cuma kita tuh punya mata kuliah pilihan di mana kita tuh bisa milih mata kuliah tersebut sesuai dengan peminatan yang pengen kita ambil gitu ya. Yang pertama itu ada biomaterial, di mana itu fokus untuk mempelajari zat-zat atau material yang kiranya kompatibel sama tubuh kita sebagai pengganti sistem organ yang ada di tubuh kita. Terus juga ada biomekanika, ini mempelajari tentang ilmu pergerakan manusia seperti ya tulang, ligamen dan tendon yang bekerja sama buat membuat tubuh kita tuh gerak. Terus juga ada biomedical sensor dan instrumentation. Contohnya itu kayak jam digital yang sekarang tuh punya fitur heart rate monitor. Nah, di situ kita akan mempelajari tentang ilmu biologi dan teknik gimana itu bisa menangkap sinyal kimia yang ada dari dalam tubuh. Dan juga mempelajari teknologi yang berkaitan dengan ilmu pengukuran, instrumentasi dan material. Terus juga ini ada biomedical image processing, biomedical signal processing, dan biomedical imaging. Sebenarnya 3 konsentrasi ini mirip, cuma bedanya di biomedical image processing tuh gambar itu dianalisis untuk bisa membantu dokter untuk mengambil keputusan. Kalau di biomedical signal processing yang dianalisis itu sinyal biomedis yang ada di dalam tubuh, kayak aktivitas fisiologis organ tubuh, ritme saraf dan jantung, serta jaringan-jaringan dari tubuh. Kalau di biomedical imaging ini, dia fokusnya untuk menangkap gambar untuk diagnosis dan terapis. Slide 6, sebentar ya.
Ya, karena adanya saya aku lanjutin lagi ya. Jadi selain 6 konsentrasi tadi, di teknik biomedis sendiri juga ada mata kuliah pilihan yang seputar tentang bioinformatics, biocybernetics, biomodeling, terus ada telemedicine juga. Cuma karena waktunya kayaknya nggak cukup buat jelasin itu, jadi kalian bisa searching sendiri, oke? Bisa minta tolong lanjut. Nah, prospek kerja. Prospek kerja teknik biomedis ini walaupun terbilang program studi yang baru, tapi cakupan prospek kerja ini cukup luas. Tapi aku bagi jadi 4 ya. Yang pertama itu engineer. Di sini kita tuh nggak cuma jadi engineer atau insinyur yang cuma bikin alat-alat kedokteran kayak CT scan atau stetoskop gitu ya, tapi kita juga bisa jadi kayak data engineer, medical engineer, terus juga bisa jadi design engineer, dan lain-lain. Terus kita juga bisa jadi akademisi, wirausahawan, dan juga peneliti. Bisa tolong next lagi, Yan? Nah, kesan dan pesan. Kesanku selama belajar 1 semester di teknik biomedis ini, ternyata program studi ini tuh melebihi sama ekspektasiku, yang juga cuma ngira ini bakal cuma seputar bikin-bikin alat kedokteran gitu ya, tapi ternyata biomedis ini lebih dari itu. Kalau misalnya bisa aku jelasin sih bakal makan waktu banget, jadi kalian bisa tahu dengan dengan masuklah ke prodi teknik biomedis ini, oke? Nah, kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut, kalian juga bisa lewat menghubungi aku lewat LinkedIn, Twitter, sama Instagram juga. Gitu sih. Aku kembalikan sama Maura. Oke, terima kasih Kak Salma yang sudah memaparkan materi tentang teknik biomedis ini. Mohon maaf ya teman-teman semua karena waktunya udah habis. Untuk sesi tanya jawab mungkin teman-teman peserta bisa langsung menghubungi kakak-kakak narasumber. Ini nanti juga presentasinya di-record, mungkin teman-teman bisa melihat ulang lalu bisa menghubungi secara personal jika berkenan. Di akhir sesi ini aku mau ngucapin terima kasih untuk kakak-kakak narasumber yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk join Zoom Pinter Bareng. Aku juga mau ngucapin makasih untuk teman-teman peserta yang mau menyempatkan waktunya juga di sini. Semoga kedepannya segala keinginan dapat masuk prodi yang diinginkan dapat terkabul. Dan untuk kakak-kakak narasumber, kuliahnya dapat selalu berjalan dengan lancar. Ya, untuk kakak-kakak narasumber, mungkin bisa langsung live aja ya. Dan untuk teman-teman peserta bisa kembali ke room utama. Terima kasih, selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Yuk teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih semua.